Makan pie, kue dengan dasar renyah dan isian manis lembut ini memang banyak penggemarnya. Jika pie biasanya ukurannya kecil, pie yang satu ini beda. Ukurannya jumbo sepintas mirip pizza. Kreasi unik dan lezat ini juga mendatangkan rupiah, cocok sebagai inspirasi bisnis dari rumah. Manis, lembut, berpadu dengan sensasi gurih renyah membuat kue pie jadi kudapan menggiurkan. Makan satu rasanya tak cukup. Yah, kuenya habis. Kecil sih ya, jadi kurang berasa. Kalau yang kecil gini mah biasa mas. Nih saya kasih yang besar, ekstra. Tuh. Deh, Loh, itu kan pizza. bukan mas, jangan pizza, kue pie. Ini bukan pizza, ini kue pie. Kue pie? Nih tuh. Wah, kue pie-nya besar sekali dan banyak pilihan toppingnya pula. Mas, ini kue pie tebal-tebal gini, gede-gede gini belinya di mana? Ini belinya di daerah Kampung Rambutan. Oh. Tepatnya di belakang terminal Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan ya? Iya. Oke deh, saya mau kesana dulu ya mas ya. Ini dia sosok di balik pie jumbo dengan beragam topping. Ruri Cespino, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ia memanfaatkan rumahnya di kawasan Ciracas, Kampung Rambutan menjadi tempat produksi kue buatannya. Awalnya, usaha ini dimulai dari kegemarannya makan pie. Karena kesukaannya, ia selalu menghabiskan lebih dari 2 buah pie. Lalu terpikir untuk membuat pie ukuran jumbo agar memuaskan kesukaannya pada kue manis ini. Aku akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja karena aku harus mengurus anak dan juga menemani mama mertua di rumah. Dengan aku usaha sekarang di rumah sambil ngurus anak jadi bisa dapat penghasilan gitu. Ruri pun kini mantap jadi pengusaha pie jumbo. Saya mau belajar bikin pie. Siapa tahu bisa menghasilkan rupiah juga suatu saat nanti. Pertama, buat bagian kulit pie. Kocok mentega hingga lembut dan berubah menjadi warna pucat. Tambahkan telur, lalu masukkan terigu. Aduk dengan pengaduk seperti yang digunakan untuk pembuatan roti ya. Setelah kalis, pipihkan adonan kulit ini dan cetak ke dalam loyang berukuran besar. Panggang dalam oven selama 30 menit. Sambil menunggu kulit pie matang, kita buat isi pie-nya. Kocok telur dengan gula, garam, dan vanili. Tambahkan susu kental manis dan susu cair. Lalu masukkan tepung maizena supaya mengental. Isian pie yang telah mengental dituang di atas kulit, lalu panggang kembali. Oh, oke. Gimana? Dan proses terakhir, pemberian topping. Ada selai coklat, keju, kacang almond, kacang mede, choco chip, dan permen coklat. Yummy! Penambahan berbagai topping ini awalnya adalah permintaan pelanggan, yang kemudian jadi keunggulan pie buatan Ruri. Oh iya, pie jumbo spesial ini tidak cuma cocok untuk kudapan, tetapi juga untuk hantaran berbagai acara atau kue ulang tahun, seperti yang satu ini. Cantik kan? Keluargaku besar mas, jadinya kalau yang kecil-kecil itu nanggung banget, jadi sekarang belinya yang besar aja. Dari mulut ke mulut lalu lewat media sosial, usaha kue ini semakin berkembang. Kini beberapa anggota keluarga ikut diperbantukan karena pesanan yang semakin banyak. Dengan modal awal Rp500.000, kini ibu satu anak ini mampu meraup omset Rp20 juta dalam 1 bulan. Wow, tetapi tentu ia pernah juga melewati masa-masa sulit seperti mengakali bahan baku yang semakin mahal dan pelanggan yang menghilang saat pesanan telah dibuat. Oh ya, untuk menjaga kualitas pie sampai ke tangan pemesan, ia mengandalkan kurir yang terpercaya. Pengemasan yang baik juga diperlukan supaya kue tidak hancur. Anda berminat? Pie jumbo dibanderol 80 hingga 130 ribu tergantung topping yang diinginkan. Lalu ada juga pie mini yang dijual Rp40.000 per kotaknya. Rian Fernando, Arif Yunan, Jakarta.
Pemirsa, Sydney, seekor anjing Golden Retriever mendadak terkenal karena jago mengendarai motor. Aksi Sydney ini juga menjadi kampanye tertib berlalu lintas. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah aksi Sydney saat mengendarai motor bersama pemiliknya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, anjing Golden Retriever berusia 2,5 tahun ini pasti asyik pamer kebolehan mengendarai motor sambil berkeliling kawasan Megamas, Kota Manado. Aksi Sydney sontak menjadi buah bibir warga Kota Manado. Banyak warga kota yang mengabadikan momen unik ini dalam bentuk video maupun foto. Bahkan, salah satu video sudah diunggah di berbagai media sosial dan menyita perhatian netizen lebih dari 1 juta tayangan selama 2 hari. Sejak namanya mendadak tenar, Sydney sering dimintai foto bersama. Sebagai pengguna jalan, Sydney juga tertib berlalu lintas karena Sydney tak pernah lalai mengenakan helm. Salah. Sedangkan anjing aja pakai helm, apalagi manusia. Iya toh? Itu. Harusnya dicontoh ya? Ya. Contoh lah. Orang kan manusia punya akal pikiran yang sehat lebih dari seorang binatang. Dengan bangga, Revo sebagai pemilik mengaku telah melatih Sydney mengenakan helm rancangannya demi keselamatan dan menaati peraturan lalu lintas. Sydney dilatih naik motor sejak usia 3 bulan. Revo berharap aksi Sydney bisa mengajak pengendara lain untuk tertib berlalu lintas menggunakan helm. Sekitar 1 tahun dia udah duduk di belakang, tapi kalau di belakang itu saya takut karena nggak safety. Jadi saya coba kasih duduk di depan, tapi di depan itu juga lumayan lama sih naiknya. Selain kampanye helm, aksi Sydney juga diharapkan menggugah kesadaran masyarakat untuk menyayangi anjing peliharaannya. Michelle De Jonker, Manado, Sulawesi Utara.